Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Fida yang dirahmati Allah Ta'ala, bersyukur kita kehadirat Allah atas rezeki yang Allah karuniakan kita, yang dikaruniakan kepada kita, sehingga dengannya pada subuh hari ini kita telah melaksanakan salat subuh berjamaah, dan ini adalah rezeki besar dari Allah Ta'ala. Termasuk juga kita berkesempatan untuk menambah pahala dengan berdiam diri setelah salat subuh menjelang syuruk. Semoga juga nanti kita bisa melaksanakan salat syuruk atau salat duha yang dilakukan di awal waktu, sehingga juga mendapatkan pahala besar dari Allah Ta'ala. Kemudian juga kita bersalawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. InsyaAllah sampai jam 6:22 kita nanti akan mengisi waktu ini. 6:22 sudah bisa kita melaksanakan salat syuruk, yang mana pada kesempatan subuh hari ini kita mengarahkan tema kepada muhasabah di akhir tahun, termasuk juga bagaimana mengoptimalkan ibadah di bulan yang mulia ini, yaitu bulan Rajab. Bapak Ibu jamaah yang kami muliakan, saya tadi malam dikontak oleh bagian dakwah Ustaz Muhassin, sudah jam 10 malam, untuk bisa hadir pada subuh hari ini. Walaupun sebenarnya ada niat dan keinginan untuk merutinkan diri hadir setiap subuh atau diselang-selingi, rencananya begitu, tapi belum terlaksana. Sekali hadir sekali tidak, sekali hadir sekali tidak, karena ada juga tanggung jawab sebagai pengurus masjid di Rumbai sebagai imam, maka tidak bisa hadir sebagaimana yang direncanakan. Tapi insya Allah nanti mudah-mudahan bisa diatur sehingga bisa lebih banyak hadir ke Masjid Al-Fida. Bapak Ibu jamaah yang kami muliakan, pada hari ini kita sudah berada pada bulan Rajab. Artinya tidak sampai 2 bulan penuh lagi kita sudah berada insya Allah pada bulan Ramadan. Para sahabat dan orang-orang soleh telah merindukan kedatangan bulan Ramadan itu berbulan-bulan sejak bulan itu hadir, yaitu selama 6 bulan sudah mereka berdoa agar disampaikan oleh Allah Ta'ala kepada bulan Ramadan. Dan kita sudah dekat dengan gerbang Ramadan, maka perlu kita untuk mengingatkan diri supaya bulan Ramadan nanti kita hidupkan dengan segala ibadah yang menguntungkan untuk dunia dan akhirat kita. Bapak Ibu rahimakumullah, kebetulan juga kita sedang berada di akhir tahun Masehi 2025 Masehi, yang sebentar lagi kita akan masuk 2026 Masehi. Di akhir tahun ini sepertinya sudah menjadi rutinitas. Pertama, mempermasalahkan apakah boleh muslim mengucapkan selamat hari raya kepada agama lain, kepada agama Nasrani, atau tidak boleh. Bahkan
juga masih dipermasalahkan apakah boleh Muslim menghadiri dan mengikuti perayaan agama lain. Kalau yang kedua ini sebenarnya seharusnya tidak jadi masalah lagi, sudah menjadi pemahaman Muslim, sudah menjadi pengetahuan kita bersama bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan lakum dinukum waliyadin, bagi kalian wahai orang kafir agama kalian dan bagi kami agama kami. Jadi ayat ini menegaskan tidak boleh ada percampuran agama, percampuran ibadah antara kita dengan agama lain. Sebagaimana Nabi SAW ditawarkan oleh orang-orang Quraisy ketika di awal Nabi berdakwah supaya tidak lagi menjadi permasalahan keberadaan umat Islam, keberadaan Nabi Muhammad, maka bagaimana kalau kita kerjasama saja, yaitu kadang kami ikut kepada agama Muhammad dan kadang kalian ikut dengan agama kami, yaitu agama nenek moyang kami. Maka Allah turunkanlah ayat ini, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud wala ana a'bidum ma abattum wala antum a'biduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Ayat ini tegas bahwasanya bagi kalian itu agama kalian, bagiku juga agama aku, dan aku tidak menyembah apa yang kalian sembah sebagaimana juga kalian tidak menyembah apa yang aku sembah. Maka untuk menghadiri dan mengikuti perayaan agama lain itu sudah terjawab oleh ayat ini, itu adalah bentuk dari mencampur adukkan agama, maka hukumnya haram, kecuali ada tujuan dan niat lain dalam menghadiri tersebut, sebagaimana misalkan seorang pejabat memang sudah menjadi aturan negara kalau ada pejabat yang diundang dan harus hadir, maka kehadirannya pada waktu itu atas sebagai tugas, bukan sebagai pengakuan dan mencampur adukkan agama. Tapi bagi Muslim secara umum yang tidak ada tanggung jawab untuk hadir, kemudian juga mengharuskan diri untuk hadir, maka ini adalah bentuk dari pencampur adukkan ajaran agama, hukumnya adalah haram. Kemudian yang kedua, mengucapkan, dan ini adalah juga tidak ringan permasalahannya, karena ada perbedaan-perbedaan pemahaman tentang itu. Pertama, kita mulai dari hukum muamalah dengan non-muslim. Dalam kaedah fikih, ulama membuat kaedah yaitu al-aslu fil asya'i al-ibahah. Asal dari segala sesuatu itu hukumnya boleh. Maksud dari segala sesuatu di sini adalah muamalah. Dalam hal muamalah, bagaimana kita berinteraksi dengan orang kafir, ini adalah bagian daripada asya, hukumnya adalah ibahah atau boleh, kecuali ada dalil yang menunjukkan kepada tahrim awil mana, yang mengatakan ini adalah haram atau melarang, atau kalimat lain illa madalla alaihi dalil ala khilafi dzalik, kecuali ada dalil yang menunjukkan tidak mubah lagi, tapi sudah berubah mungkin menjadi sunnah atau menjadi haram atau menjadi makruh atau menjadi bahkan menjadi wajib. Dan perubahan itu tergantung kepada keadaan atau juga kepada kondisi dan waktu. Segala sesuatu itu boleh, tetapi boleh itu bisa menjadi sunnah, bisa menjadi haram, dan bisa menjadi wajib. Dalam hal muamalah ini, kalau interaksi atau bermuamalah dengan orang non-muslim, sebagaimana istilah ini atau dalam kaidah ini, hukumnya adalah boleh. Jadi seorang muslim hukumnya mubah atau boleh untuk saling melakukan jual beli dengan orang non-muslim, saling memberikan hadiah, bertetangga, saling berkunjung, saling nasihat menasihati, atau mungkin saling memberikan bantuan,
hukumnya pada asalnya adalah boleh atau ibahah. Tetapi bisa saja hukumnya sunnah. Sunnah artinya dianjurkan. Ketika tetangga itu butuh bantuan dan kita sanggup untuk memberikan bantuan, maka bisa jadi hukumnya menjadi sunnah, sebagaimana disunnahkan atau hukumnya dianjurkan untuk memberikan bantuan kepada siapa saja, apalagi kepada manusia, apalagi manusia itu membutuhkan. Dan bisa jadi hukumnya adalah wajib jika seandainya ada kawan atau tetangga non muslim memang sangat membutuhkan bantuan. Jika tidak dibantu maka dia akan rusak hartanya, hilang hartanya, atau hilang nyawanya, atau terbakar rumahnya. Maka saat itu kita bisa memberi bantuan, hukumnya bisa menjadi wajib. Kalau seandainya ada tetangga yang terancam pembunuhan, sudah dikejar oleh penjahat, dan kita bisa membantu melindunginya, maka pada saat itu hukumnya kita wajib untuk melindungi, untuk membantu mereka. Dan bisa saja hukumnya menjadi muamalah yang ibahah tadi, hukumnya adalah haram. Sebaliknya, yang ini adalah wajib, bisa jadi menjadi haram. Ketika muamalah atau interaksi dengan non-muslim itu merupakan kejahatan atau membantu mereka dalam kejahatan, seperti halnya membantu mereka untuk membantu penjahat untuk menunjukkan tempat persembunyiannya, atau membantu penjahat untuk bisa mendatangi atau membunuh tetangga tersebut yang non-muslim, maka kita membantu tersebut hukumnya menjadi haram. Dan termasuk juga dalam hal mencampur adukkan agama kita dengan agama mereka. Kita beribadah, mereka hadir, kemudian dalam waktu atau pada saat mereka ibadah, kita juga hadir dan ikut beribadah bersama mereka, maka ini adalah hukumnya diharamkan dalam agama kita. Jadi muamalah tersebut bisa jadi hukumnya yang asalnya mubah menjadi haram, menjadi wajib, atau bisa menjadi sunnah. Dan bagaimana tentang mengucapkan, ini juga para ulama mengkaji dalam banyak komentar bagaimana hukumnya mengucapkan selamat hari raya. Sebenarnya mengucapkan selamat hari raya itu atau mengucapkan selamat kepada yang lain itu bagian daripada muamalah tadi yang hukum asalnya ibahah, boleh. Tetapi bisa menjadi haram ketika ucapan itu menunjukkan bagian daripada keyakinan atau bagian dari pengakuan atas keyakinan yang salah, pengakuan atas keyakinan yang sesat, yang kalimatnya menunjukkan keyakinan lain selain daripada keyakinan Islam. Walaupun sekedar ucapan, maka ucapan juga tidak bisa diremehkan, karena kita sebagai muslim mengetahui orang mau masuk Islam itu cukup dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat saja dia sudah masuk ke dalam Islam. Bahkan juga dalam hukum keluarga, dengan mengucapkan ijab dan kabul saja, suatu yang menjadi haram sebelumnya, dengan ijab kabul antara suami dan istri atau calon suami istri, mereka sudah sah menjadi suami istri dan segala sesuatu setelah itu menjadi halal. Maka ucapan ketika diberikan kepada non-muslim dalam rangka hari raya mereka, atau dalam rangka ulang tahun mereka, atau dalam rangka momen-momen tertentu yang mereka rayakan, jika ucapannya itu adalah pengakuan terhadap keyakinan tertentu mereka, maka hukumnya haram, tidak boleh. Tetapi jika ucapannya hanya ucapan biasa saja, tidak mengandung sebagai pengakuan atas keyakinan tertentu yang mereka lakukan, maka hukumnya kembali kepada hukum asal mubah. Sebagaimana ucapan selamat hari raya, selamat ulang tahun, selamat tahun baru, itu kalau dalam di kebiasaan orang Mesir atau di Mesir itu kalimatnya umum saja, yaitu kullu sana wa antum taib, kullu sana wa antum taib,
Itu setiap tahun kalian berbahagia, kalian senang. Ini ucapan ini umum, dan itu kalau diucapkan dalam rangka hari raya ke ulang tahun atau dalam tahun baru, tidak ada mengandung atau tidak mengarahkan kepada pengakuan kepada keyakinan tertentu. Berarti kalau ucapan itu diucapkan dalam rangka hari rayanya dan mereka pahami sebagai ucapan hari raya di saat mereka berbahagia, tidak ada masalah bagi muslim untuk mengucapkan kullu sanah wa antum thayyibin, bagus. Tapi kalau di dalam bahasa Indonesia kita mengucapkan ucapan tertentu, maka ingin mengucapkan, pilihlah kalimat yang tidak ada mengandung pengakuan terhadap keyakinan agamanya atau sebagai justifikasi atas apa yang mereka lakukan. Berarti sebenarnya menyampaikan selamat atas kebahagiaan yang mereka dapatkan atau yang mereka rayakan pada asalnya itu adalah boleh. Cuma berhati-hati untuk mengucapkan atau memilih kalimatnya. Bagaimana dengan fatwa Buya Hamka pada tahun 1981, katanya melarang muslim untuk mengucapkan selamat hari raya kepada non muslim. Ketika kita lihat fatwa itu, ternyata bunyinya adalah larangan untuk merayakan bersama. Sebagaimana hari ini ada tokoh kita yang mengajak untuk melakukan hari raya bersama, maka itu sudah difatwakan oleh Buya Hamka tidak boleh ikut berhari raya dengan mereka, ikut ke dalam tempat ibadah mereka dan berhari raya bersama mereka. Itu yang difatwakan oleh Buya Hamka. Sedangkan untuk ucapan itu adalah pemahaman lain yang tidak boleh ketika ucapannya mengandung pengakuan atas kebenaran ajaran mereka. Ini termasuk kaedah umum yang sangat bermanfaat oleh kaum muslimin, yaitu kaedah yang kita bacakan tadi, al-aslu fil asya' lil ibahah. Asal dari segala sesuatu itu adalah mubah sampai ada dalil yang menunjukkan kepada makna lain. Termasuk juga hukum. Dulu hukumnya termasuk bagian dari muamalah umum, dibolehkan oleh ulama, mubah oleh ulama. Tapi ketika suatu saat atau dengan berjalannya waktu, perbedaan zaman, yang dulu mubah sekarang bisa menjadi haram, bisa menjadi tidak boleh. Dalam hal misalkan dalam makanan, dulu mungkin ada penduduk sebuah daerah kalau mau ngeteh itu ambil dari kebunnya daun, kemudian dibuat teh dan mereka merasa nyaman dengan minum teh dari daun yang ada di sekitar rumahnya atau di sekitar kebunnya, dan mereka tidak tahu ternyata daun itu ketika belakangan adalah ganja misalnya. Maka ketika sudah diketahui itu adalah ganja, dan ganja itu bekerja sebagaimana halnya khamar, dengan hukum kias khamar itu atau ganja itu sama dengan khamar, maka hukumnya sama dengan khamar, yaitu haram. Maka ketika sudah diketahui itu adalah ganja dan ganja itu sama dengan khamar, sekarang teh dengan daun itu tidak boleh lagi. Karena apa? Karena sudah diketahui sekarang itu adalah haram, sekarang itu adalah sama dengan khamar. Dulu orang tua kami biasa minum, tidak ada mengatakan ini adalah haram, tidak pernah dilarang, karena mereka belum tahu. Sampai ada dalil, sampai ada sesuatu yang menjelaskan dari asalnya ibahah menjadi haram. Dan mohon maaf, hari ini bisa jadi juga kita samakan hal itu dengan merokok, misalkan bapak-bapak. Mungkin banyak juga sebelumnya adalah fatwa atau pendapat dari ulama merokok itu mubah atau sekedar makruh saja. Tapi ketika ada penelitian dan penelitian itu dilakukan oleh ahli kesehatan, sepakat menjadi ijma ahli kesehatan seluruh dunia bahwasanya merokok itu tidak membuat orang sehat, tapi sebaliknya memastikan itu membuat orang sakit, maka hukum yang dulu mubah boleh atau hukum yang dulu makruh bisa hari ini menjadi haram. Kalau seandainya sudah disepakati itu adalah sesuatu yang merusak, yang membuat orang sakit, yang membuat orang menderita, bahkan memang disebut di sana membunuh. Kalau sudah sepakat, sudah ijma ahli kesehatan, dan itu ada bukan khayalan, bukan teka-teki saja, tapi sudah disepakati, maka tentu hukumnya berubah sampai ada dalil yang menunjukkan itu makna lain. Kalau menunjukkan kepada haram, berubah menjadi haram.
merubah menjadi makruh menjadi makruh, atau hukum yang tadi mubah menjadi wajib maka menjadi wajib. Dan sepertinya rokok itu dari hukum yang mubah menjadi haram. Allahu a'lam. Ini masih bisa juga untuk diperdebatkan, silahkan saja. Tapi kalau kita mengikuti kaedah yang dibuat oleh ulama, bersiap-siap saja bahwasanya kalaupun dulu mubah sekarang bisa menjadi berubah menjadi haram karena ada dalil atau karena ada indikasi yang mengatakan itu adalah haram. Dan termasuk juga ucapan-ucapan atau juga perayaan-perayaan atau momen-momen tertentu atau juga pakaian-pakaian tertentu yang kalau dipakai itu menunjukkan kita seperti kaum lain atau kita mengakui sebuah keyakinan di kaum lain atau di agama lain, maka berpakaian pun juga pada asalnya mubah bisa menjadi haram atau dilarang. Kita memakai pakaian warnanya terserah aja, bebas. Tapi kalau sudah memakai pakaian yang menunjukkan pembolehan kepada pemahaman atau kelompok tertentu seperti pakaian pelangi misalkan, orang yang berpakaian pelangi itu menunjukkan pendukung LGBT, maka pakaian itu menjadi haram karena LGBT itu haram. Dengan pakaian dipakaikan boleh saja akan asal menutup aurat dan tidak pakaian orang lain yang dipakai pakaian sendiri, tapi bisa menjadi haram ketika pakaian yang dipakai itu menunjukkan keyakinan atau pemahaman tertentu. Maka pada hari ini termasuk juga di akhir hari raya Natal sudah terjadi, sudah lakukan. Sekarang berarti akhir tahun lagi, atau di tahun baru nanti di 1 Januari. Ini juga tidak sedikit yang perlu dan selalu dibahas oleh ulama. Bagaimana kita dengan tahun baru Masehi? Yang pertama, tahun baru Masehi atau juga momen apa saja bagi muslim tidak salah untuk dijadikan sebagai momen untuk muhasabah, untuk menghitung diri sendiri. Apapun momennya, biar itu tahun baru atau pergantian bulan atau rutinitas untuk berkunjung atau bulan-bulan tertentu atau musim-musim tertentu dipakai atau digunakan, dimanfaatkan untuk sebagai muhasabah diri, maka tidaklah menjadi larangan pada waktu itu kita melakukan muhasabah. Dan tahun baru Masehi ini yang di dalam Al-Quran Allah sebutkan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bahwasanya dalam setahun itu ada 12 bulan. Dan ketetapan itu sudah ditetapkan sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Dan di antara 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang dihormati, arba'atun hurum. Maka itu adalah agama yang lurus, jangan kalian zalimi diri kalian padanya. Dan ayat ini kita termasuk juga membicarakan tentang bulan Rajab. Tentang tahun itu Islam menetapkan bagi muslim atau bagi Islam tahun mereka adalah Hijriah, yaitu dimulai dari sejak hijrah Nabi Muhammad SAW yang itu ditetapkan di masa atau oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Khalifah Rashidin, menetapkan hijrah Nabi itu adalah sebagai tahun umat Islam. Maka pada tahun ini 1447 Hijriah itu artinya kita dengan masa Nabi berhijrah dulu sudah 1447 tahun, sudah lebih 1000 tahun, sudah hampir 1500 tahun. Antara kita dengan Nabi pernah dulu berhijrah dari Mekah ke Madinah. Dan penetapan tahun itu sebelum Nabi bagaimana? Sebelum Nabi ada, penetapan tahun itu tergantung kepada ada berdasarkan raja tertentu, nama raja itu dijadikan sebagai nama tahun, ada kondisi atau kejadian tertentu sebagaimana Nabi lahir itu di tahun gajah karena ada peristiwa
penyerangan Ka'bah oleh pasukan bergajah oleh Abrahah, maka ditetapkan atau dihitung tahun sejak peristiwa itu, dan Nabi termasuk di tahun itu lahirnya, atau di saat atau di waktu pasukan gajah itu datang menyerang Ka'bah. Dan yang lain juga menetapkan tahun-tahun tertentu, tidak hanya di Arab, di Cina juga, mungkin juga di negara Jepang atau negara lainnya juga ada ketetapan tahun-tahun tertentu bagi mereka yang mereka jadikan sebagai penghitungan atau ketetapan tahun di daerahnya atau untuk masyarakatnya. Jadi tahun itu pada asalnya bebas saja, ditetapkan melalui raja atau disebutkan nama rajanya, nama peristiwanya, dan termasuk juga Masehi. Walaupun yang disebut dengan Masehi itulah kelahiran Nabi Isa alaihissalam, itu masih menjadi perdebatan dalam sejarah, masih dipertanyakan akan kebenarannya. Tapi yang jelas itu sudah ada nomornya, sudah ada penetapan tahunnya, dan banyak kita pakai dalam menghitung hari, dalam menjadwalkan bahkan menjadwalkan kajian di masjid, atau membuat tahun pendidikan itu berdasarkan tahun Masehi. Artinya secara realita kita sudah pakai tahun Masehi itu sebagai penghitungan dalam keseharian kita, penghitungan pendidikan, penghitungan segala macam, termasuk juga umur kita. Dan sehingga kalau sudah terbiasa dipakai, termasuk juga pada beberapa hari lagi kita akan menyaksikan pergantian tahun, maka memanfaatkan atau memakai juga tahun itu untuk memuhasabah diri, itu tidak ada larangan tertentu baginya. Dan mudah-mudahan itu bukan sebagai pengakuan kita muhasabah diri pada akhir tahun ini menjelang tahun barunya, tidak ada pengakuan atas keyakinan agama tertentu atau agama Nasrani lah secara khusus. Mudah-mudahan tidak seperti itu, dan insya Allah tidak seperti itu, karena kita manfaatkan sebagai muhasabah. Dan muhasabah itu bukan berarti maknanya adalah merayakan. Walaupun dalam Islam meraya itu cuma dua, yaitu Idul Fitri, Idul Adha. Namun kebahagiaan-kebahagiaan tertentu atas momen tertentu sekali lagi tidak dilarang. Ada yang berbahagia karena mendirikan rumah, dia membuat rumah itu sudah sejak tahun 2015 misalkan, dapat dia rezeki, dapat beli rumah atau dapat membangun rumah, selesai rumahnya, maka sejak diadakan naik rumah atau acara syukuran di rumah tersebut, setiap tahun di bulan itu atau di waktu dia syukuran tersebut diulang-ulang lagi sebagai rasa syukur mereka telah memiliki rumah. Maka tidak ada larangannya seperti itu. Itu bukan bermakna berhari raya, tetapi mengulang-ulang rasa syukurnya. Sebagaimana ada juga yang bersyukur atas kelahiran dirinya, atau terbuatnya sebuah organisasi, atau terbangunnya sebuah lembaga, maka mengulang-ulangnya sebagai rasa syukur juga tidak dipermasalahkan. Dan bukan menunjukkan hari raya. Apalagi kalau seandainya di momen tahun baru ini atau di momen tahun baru pekan ini, kita atau muslim ada yang mengadakan acara muhasabah dalam rangka untuk menghitung-hitung amalan yang sudah dia lakukan, dan yang kedua adalah untuk mempersiapkan amalan yang akan dikerjakan untuk setahun ke depan. Dan muhasabah ini sebagaimana yang disebutkan oleh Umar bin Khattab, sebagai muslim harus setiap saat melakukan muhasabah. Dan saatnya juga sekarang, kebetulan kita berada di bulan Rajab, sebentar lagi bertemu dengan Ramadan, kemudian juga momen di akhir tahun, maka hari-hari ini adalah harus ada waktu tertentu yang kita sediakan memuhasabah diri. Sebagaimana Nabi SAW menjelang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, menjelang mendapat taklif oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi, mengasingkan diri atau bertahanus dalam waktu yang lama. Para ulama sejarah mengatakan sampai 3 tahun sebelum Nabi, sejak 3 tahun sebelum Nabi menerima wahyu, sudah melakukan tahanus di Gua Hira. Dalam rangka apa? Dalam rangka merenungkan apa yang direnungkan oleh Nabi pada waktu itu. Nabi tidak nyaman, tidak suka dengan kebiasaan orang-orang Mekah, orang-orang Arab dalam
beribadah kepada Allah Ta'ala, iaitu menyembah kepada patung-patung, maka Nabi ingin mencari yang benar itu seperti apa. Maka Nabi melakukan pengasingan diri, jauh dari keluarga, jauh dari kelompok masyarakat yang bising setiap hari seperti itu. Bagi Muslim, setelah Nabi menjadi Rasul, syariat itu masih berlanjut tapi dengan metode lain, dengan cara lain yang disyariatkan oleh agama kita. Apa cara lainnya? Yaitu memuhasabah setiap hari atau setiap malam bisa dilakukan dengan atau pada waktu momen solat tahajud. Mukmin dianjurkan untuk melakukan solat tahajud di tengah malam itu, kata Allah Subhanahu wa taala, untuk apa? Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu atwam wa aqwalu qila. Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wa aqwamu qila. Karena malam itu adalah momen yang tepat untuk merenungkan diri, untuk bisa menjadi khusyuk dalam beribadah, untuk mencari inspirasi yang lurus. Maka disertai qiyamul lail dengan salat, dengan membaca Al-Quran, supaya pemikirannya dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya sekadar duduk merenung, dan bisa jadi itu dengan segala macam perkembangan zaman dan waktu, teknologi dan kegiatan sehari-hari, ketika hanya sekadar duduk merenung saja, yang datang kepada pikiran bisa jadi hal-hal negatif, hal-hal yang berbau maksiat. Maka dalam Islam dibarengi perenungan itu dengan ibadah, dengan zikir, dengan solat tahajud, dengan membaca Al-Quran, supaya yang hadir ke dalam hati kita adalah bisikan-bisikan yang benar dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikatnya, atau berasal dari hati nurani manusia itu sendiri. Maka dilakukan setiap malam, dilakukan setiap hari, di momen-momen yang kita ada waktu senggang untuk memuhasabah diri. Dan kita sekarang sudah dekat dengan Ramadan, apa pertanyaan yang perlu kita jawab oleh diri kita sendiri? Kita bertanya, setelah Ramadan dulu berakhir, sekarang Ramadan sudah masuk, sudah berapa kali Al-Quran saya tamatkan? Dulu ketika Ramadan saya bertekad untuk selalu melaksanakan solat duha. Sudah berapa kali solat duha dikerjakan? Apa betul sudah setiap hari? Dulu saya bertekad bahwasanya setiap selesai solat Isya atau ketika sudah tidur di malam hari, melakukan solat tahajud, melakukan solat witir. Dan sekarang ini Ramadan sudah masuk, sudah berapa kali tahajud ditinggalkan? Atau pertanyaan, sudah berapa kali tahajud dikerjakan? Sudah berapa kali witir dikerjakan? Maka ketika ada kekurangan, lalu kita bertekad untuk masa yang akan datang, kalau ini tahun baru ini atau Ramadan yang akan datang, tidak boleh kurang lagi, harus lebih tambahkan lagi. Seharusnya begitu sebagai seorang muslim. Hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin, dan hari besok harus lebih baik daripada hari ini. Dan itulah gunanya muhasabah. Ketika menghitung-hitung amalan, tidak hadir dalam diri itu rasa sombong, sudah banyak beribadah, ternyata saya sudah hebat, sudah banyak ibadah saya, sudah sesuai dengan rencana. Lalu bagaimana? Untuk tahun yang akan datang istirahatlah sedikit dulu, dikurangilah porsinya. Kalau tahajud kemarin bisa 4 rakaat atau sampai 8 rakaat semalam, untuk tahun yang akan datang 2 rakaat lagi lah, atau diselang-selingi, kadang tahajud kadang tidak. Itu tidak boleh. Bagi muslim, ketika sudah bisa melakukan sebuah kebaikan, dia beriktikad untuk bisa istiqamah atau lebih baik daripada yang sudah dikerjakan. Karena muslim yang hari ininya lebih atau lebih buruk dari kemarin, itu dilaknat itu. Bahkan hari ininya sama saja dengan hari kemarin, itu merugi. Yang muslim baik itu adalah hari ini lebih baik daripada hari kemarin, dan besok lebih baik daripada hari ini. Berarti Ramadan yang akan datang, yang tinggal beberapa waktu lagi, harus lebih baik daripada Ramadan yang sudah dikerjakan pada tahun dahulu. Begitu juga ba'da Ramadannya nanti harus lebih baik daripada hari-hari ini, yang ini adalah hasil daripada keinginan kita di Ramadan yang dulu untuk kita lakukan, ternyata tidak sempurna, maka kita sempurnakan nanti setelah Ramadan. Itu gunanya adalah muhasabah. Dan bulan Rajab ini pas untuk melakukan muhasabah tersebut. Muhasabah untuk menghitung yang sudah dikerjakan, dan muhasabah untuk merencanakan apa yang harus dikerjakan nanti setelah bulan Rajab ini.
termasuk juga bulan Ramadan. Ulama mengatakan kalau di bulan Rajab ini adalah bulan untuk bertanam, kemudian nanti disemai pada bulan Sya'ban, dan nanti di bulan Ramadan kita menerima hasilnya. Artinya ibadah itu sudah mulai dibiasakan sejak dari bulan Rajab ini. Beriktikad ingin duha, maka duhanya sudah dikerjakan sejak Rajab. Beriktikad ingin selalu solat tahajud, maka sudah dimulai di bulan Rajab ini. Kenapa dimulai di bulan Rajab ini? Karena bulan Rajab adalah bulan haram. Bulan haram artinya bulan yang dihormati. Apa bentuk penghormatan kepada bulan haram ini? Allah Subhanahu wa taala memberikan atau menganjari pahala orang yang beribadah di bulan Rajab lebih banyak daripada dilakukan di bulan-bulan yang lain. Itu bentuk dia sebagai bulan haram. Begitu juga pada bulan haram yang 3 lainnya, bulan haram 4, sebagaimana Nabi SAW telah bersabda menjelaskan ayat yang kita bacakan tadi. Allah mengatakan ada 4 bulan di sana yang haram, maka jangan kalian zalimi diri kalian padanya. Kemudian hadis Nabi menyampaikan 4 bulan itu adalah Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram, itu 3 bulan berturut-turut. Kemudian ada satu yang terpisah, yaitu bulan Rajab. Dan Rajab ini disebut dengan Madar. Kenapa Madar Rajab, kata Nabi SAW? Karena Madar ini ternyata adalah nama sebuah suku Arab. Disebutkan oleh Nabi nama Madar ini karena suku itu menjaga keistimewaan atau haramnya bulan Rajab itu dengan istiqamah di Arab. Kalau suku-suku lain ada yang berusaha dan merubah-rubah, dimajukanlah 1 bulan atau dimundurkanlah 1 bulan, sehingga mereka pada awalnya ingin juga untuk menghormati, tapi karena mereka rubah-rubah akhirnya tidak terhormati bulan haram itu, termasuk juga bulan Rajab. Tapi ada suku Arab yang dulu istiqamah untuk menjaganya, menghormatinya, menjadikan dia tetap bulan haram sebelum Islam datang, namanya suku Madar. Dan Nabi SAW memuliakan suku ini dengan menyebutkan Madar Rajab, digandengkan dengan nama Rajab dalam hadis Nabi SAW. Allah Subhanahu wa taala mengatakan fala tazlimu fihinna anfusakum. Maka pada bulan yang 4 itu, fihinna itu kebanyakan ulama menafsirkan atau mengartikan adalah 4 bulan tadi. Bukan berarti pada bulan yang lainnya boleh menzalimi diri sendiri. Tapi ayat ini mengatakan fala tazlimu fihinna anfusakum, jangan kalian zalimi diri kalian pada 4 bulan itu. Artinya pada bulan yang 4 itu lebih berhati-hati lagi. Walaupun di bulan-bulan yang lain tidak boleh menzalimi diri sendiri, maka di bulan yang 4 itu lebih berhati-hati lagi untuk tidak ada kezaliman terhadap diri sendiri. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini mengatakan fala talimu fihinna anfusakum, juga maknanya kezaliman kepada diri sendiri, yaitu adalah perbuatan dosa atau berbuat dosa. Segala macam dosa adalah bentuk kezaliman manusia kepada dirinya sendiri, baik dosanya berhubungan dengan Allah Ta'ala, dengan keluarga, dengan tetangga, atau juga dengan dirinya sendiri. Itu adalah kezaliman terhadap diri sendiri. Maka pada bulan Rajab ini dan semua bulan haram itu balasannya atau iqabnya lebih besar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Sebagaimana pada tempat-tempat yang dimuliakan, berbuat dosa, dosanya lebih banyak di sana daripada di tempat yang lain. Misalkan berzina dalam masjid, lebih besar dosanya daripada berzina di luar masjid. Apalagi berzina di Ka'bah atau di Masjidil Haram. Berbohong di luar dosanya besar, tapi berbohong di dalam masjid lebih besar lagi dosanya, apalagi dilakukan di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi. Sebagaimana ibadah di sana berlipat ganda, dalam hadis Nabi sampai 1000 kali lipat, 500 kali lipat. Dan salat berjamaah juga momen tertentu lebih banyak pahalanya daripada salat sendiri. Maka hak bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menetapkan ada tempat tertentu yang dimuliakannya atau waktu tertentu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk juga 4 bulan ini. Di antaranya bulan Rajab. Kita sudah mulai berada di pekan pertama bulan Rajab. Maka sisanya
dimanfaatkan untuk kita beribadah dengan motivasi atau dorongan supaya kita dapat pahala lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak salah motivasinya. Kita beramal untuk dapat pahala dari Allah itu sudah ada indikasi kebolehannya dari ayat, dari hadis. Karena ayat dan hadis memotivasi kita untuk melaksanakan amal untuk masuk surga, untuk meninggalkan maksiat dan dosa, untuk terjauh dari neraka. Kan begitu, maka boleh kita beramal itu dengan motivasi dapat pahala banyak atau untuk dapat masuk surga Allah Subhanahu wa taala, dan begitu juga kita meninggalkan dosa dalam motivasi supaya terjauh dari dosa, dari neraka atau dari dosa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kita simpulkan bahwasanya pertama, sebagai muslim kita bermuamalah dengan siapa saja itu dibolehkan, tapi berhati-hati jangan sampai muamalah tersebut yang asalnya boleh tapi berubah menjadi haram karena tujuan atau karena makna-makna tertentu dari muamalah tersebut. Maka kita harus faham setiap muamalah yang kita kerjakan. Kemudian juga di akhir tahun ini kita sebaiknya melakukan muhasabah untuk diri kita, untuk keluarga, supaya kita bisa tahu sejauh mana komitmen yang dulu pernah kita buat, sejauh mana sudah kita kerjakan. Kemudian juga saatnya kita untuk berkomitmen di hari, di bulan dan di tahun selanjutnya supaya lebih baik daripada yang sudah berlalu. Dan juga tidak ada komitmen yang kita bangun kecuali kita ingin menjadi lebih baik, ibadah lebih banyak, lebih berkualitas kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih ikhlas daripada hari-hari yang sebelumnya. Semoga di bulan Ramadan ini kita maksimal, kemudian di bulan Rajab ini kita maksimal, di bulan Ramadan nanti kita lebih santai dalam beribadah sehingga kita mendapatkan banyak kemuliaan, banyak pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita sampaikan pada subuh hari ini, semoga bermanfaat dan sudah bisa kita melakukan salat syuruk. Terima kasih. Mohon maaf salah dan khilaf. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi